pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, pengertian pembelajaran berbasis budaya. Pengertian pembelajaran berbasis budaya yaitu proses belajar dapat terjadi di mana saja sepanjang hayat. Sekolah merupakan salah satu tempat terjadinya proses belajar. Sekolah merupakan tempat kebudayaan karena pada dasarnya proses belajar merupakan proses pembudayaan. Dalam hal ini, proses pembudayaan di sekolah adalah untuk pencapaian akademik peserta didik, untuk membudayakan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas budaya, serta untuk mengembangkan budaya dalam suatu komunitas melalui pencapaian akademik peserta didik. Budaya adalah pola utuh perilaku manusia dan produk yang dihasilkannya yang membawa pola pikir, pola lisan, pola aksi, dan artefak dan sangat tergantung pada kemampuan seseorang untuk belajar. Untuk menyampaikan pengetahuannya kepada generasi berikutnya melalui beragam alat, bahasa, dan pola nalar. Pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar yang budaya menjadikan proses pembelajaran sebagai arena untuk eksplorasi bagi peserta didik maupun guru dalam mencari pengertian serta rasional ilmiah dalam mata pelajaran, mewujudkan pengembangan keterampilan sampai tercapai keahlian, serta mencari strategi untuk mencapai pemahaman dan perkembangan keterampilan tersebut. Perencanaan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental atau mendasar dan penting bagi pendidikan, ekspresi dan komunikasi suatu gagasan dan perkembangan pengetahuan. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya yang diintegrasikan menjadi alat bagi proses belajar. Pembelajaran berbasis budaya sebagai strategi pembelajaran mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan juga sadar budaya. Macam-macam pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, belajar tentang budaya. Budaya dipelajari dalam suatu mata pelajaran khusus dan mata pelajaran tersebut tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lain dan tidak terhubung satu sama lain. Yang kedua, belajar dengan budaya. Perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, belajar melalui budaya. Merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Selanjutnya, di sini ada landasan teori pembelajaran berbasis budaya. Teori konstruktivisme menurut Vygotsky menyimpulkan bahwa peserta didik mengkonstruksikan pengetahuan atau menciptakan makna sebagai hasil dari pemikiran dan berinteraksi dalam suatu konteks sosial. Konstruktivisme juga dikembangkan oleh Piaget, menyatakan bahwa setiap individu menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dan dipercayai dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. Ciri-ciri konstruktivisme. Yang pertama, ada tidak terpaku pada proses,
Proses pembelajaran berfokus pada ide atau gagasan yang bersifat umum atau makro berdasarkan konteks kehidupan peserta didik. Yang kedua, proses belajar merupakan milik peserta didik, sehingga peserta didik sangat diberi keleluasaan untuk menuruti minat dan rasa ingin tahunya, untuk membuat keterkaitan antar konsep atau ide. Dan yang ketiga, mempercayai adanya beragam perspektif yang berbeda-beda dan kebenaran merupakan suatu hasil interpretasi makna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan budaya pembelajaran. Nah, perubahan budaya pembelajaran berlandaskan pada teori konstruktivisme oleh Vygotsky yang membawa budaya pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang terjadi selama ini. Dalam mengupayakan perubahan tersebut bukan hanya suasana pembelajaran dan perancangan pembelajaran. Pembelajaran juga diharapkan dapat dimodifikasi dan dikembangkan, namun juga budaya pembelajarannya. Nah, pembelajaran merupakan proses pembudayaan. Dalam arti, pembelajaran menjadi wahana untuk terjadinya penyampaian budaya ilmiah dan budaya kehidupan bangsa kepada peserta didik sebagai generasi penerus. Nah, proses pembelajaran tersebut dapat terjadi karena adanya adopsi budaya ilmiah dan adopsi budaya kehidupan komunitas. Dari masa ke masa, perkembangan budaya dalam suatu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan beragam kebutuhan masyarakat. Nah, pembelajaran berbasis budaya menyerukan bagaimana proses belajar, kurikulum, guru, dan peserta didik membuat perbedaan dalam proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran dan secara umum dalam budaya pembelajarannya. Yuk, mari kita simak apa saja perbedaan meliputi proses budaya pembelajarannya. Nah, yang pertama, proses belajar dalam pembelajaran berbasis budaya berfokus pada strategi atau cara agar peserta didik dapat melihat keterhubungan antara konsep atau prinsip dalam bidang ilmunya dengan budayanya dan dalam beragam konteks baru dan dalam konteks komunitas budayanya. Yang kedua, agar peserta didik memperoleh pemahaman terpadu tentang bidang ilmu dan budaya sebagai landasan untuk berpikir kritis, menyelesaikan beragam permasalahan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, strategi atau cara agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif, senang, dan bangga untuk belajar bidang ilmu dalam pembelajaran berbasis budaya. Dan yang keempat, strategi atau cara agar peserta didik dapat menciptakan makna berdasarkan pengetahuan dan pengalaman awal yang dimiliki melalui beragam interaksi aktif dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, sebagai strategi atau cara agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman bahwa ada kaidah keilmuan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dan konteks komunitas budayanya. Dan yang terakhir, sebagai strategi atau cara agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang terintegrasi dan keterampilan ilmiah dalam mempersiapkan segala sesuatu di sekelilingnya. Yang kedua, adanya kurikulum. Kurikulum adalah pembelajaran berbasis budaya yang berlandaskan pada konstruktivisme, biasanya dirancang untuk berfokus
pada topik atau materi secara makro, maka kita dapat melihat secara holistik tentang ilmu tentang topik tersebut dan tidak secara parsial atau terkotak-kotak. Dengan berfokus pada topik dan atau konsep yang bersifat umum dan makro, maka guru sesungguhnya tidak akan merasa terkejar-kejar beban pemenuhan kurikulum karena guru telah memberikan gambarannya secara umum. Nah, dalam pembelajaran berbasis budaya, kurikulum dirancang agar yang pertama, memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan tenang dan guru untuk memadu proses pembelajaran tanpa dikejar-kejar target pokok pembahasan. Yang kedua, sebagai agar dapat menggambarkan keterkaitan antara konsep dan dalam satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya. Dan yang terakhir, membantu peserta didik untuk dapat menunjukkan atau mengekspresikan keterkaitan bidang ilmu yang dipelajarinya dengan budaya komunitasnya dan dengan bidang ilmu lainnya. Nah, yang ketiga ada guru. Peran guru bukan sebagai satu-satunya memberi informasi yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Di sini guru dalam proses pembelajaran budaya, guru juga dapat mengajak research people atau memberi sumber orang yang ahli pada bidangnya. Misalkan kita dalam proses pembelajaran IPA atau IPS, ketika adanya interaksi sosial bersama masyarakat, guru contoh yang ketiga ada guru. Peran guru bukan sebagai satu-satunya pemberi informasi yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Nah, guru juga dapat bekerja sama dengan relasi atau research people atau juga disebut dengan sumber manusia dalam mengajak manusia atau para ahli dalam bidangnya. Seperti contohnya pada pembelajaran IPA, di mana kita sedang belajar tentang bagaimana caranya membuat keripik keripik dengan bahan dasar meninjau. Nah, kita mengajak masyarakat yang sudah ahli dalam bidangnya itu menjelaskan kepada peserta didik secara langsung agar pemahaman dan makna pembelajarannya sampai ke dalam peserta didik agar mudah diserap gitu. Nah, guru menjadi perancang dan pemandu proses pembelajaran sebagai proses penciptaan makna. Jadi guru hanya merancang dan memandu proses pembelajarannya saja. Selebihnya akan dijelaskan kepada masyarakat atau seseorang yang ahli pada bidangnya tersebut. Nah, yang ketiga, dalam pembelajaran berbasis budaya, guru berfokus untuk yang pertama dapat menjadi pemandu peserta didik, negosiator makna yang handal dan membimbing peserta didik dalam eksplorasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, guru menahan diri agar tidak menjadi otoriter atau menjadi satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Yang ketiga, guru dapat merancang proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik, sehingga guru tidak hanya berceramah kepada peserta didik dan peserta didik hanya mendengarkannya saja. Dan yang keempat, memungkinkan peserta didik agar terbiasa berpikir ilmiah, mengutarakan ide dan gagasan, menjelaskan secara rasional, mendebat, dan berargumentasi, bahkan menghasilkan karya tulis ilmiah. Dan yang kelima, guru merancang strategi secara kreatif agar dapat mengetahui beragam kemampuan dan keterampilan yang dicapai peserta didik
dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir, guru dapat memanfaatkan keunikan pengetahuan dan pengalaman awal peserta didik dalam proses pembelajaran suatu bidang ilmu. Nah, yang terakhir ada peserta didiknya itu sendiri. Ide dan pendapat peserta didik adalah jendela dari pola pikir mereka dalam pembelajaran berbasis budaya. Dengan demikian, peserta didik dalam pembelajaran berbasis budaya diakui dan dihargai sebagai individu dengan latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan awal yang unik yang berbeda-beda dari peserta didik ke peserta didik lainnya, yang memungkinkan kemampuan dan keinginan untuk belajar dan untuk menjadi kreatif berdasarkan kaidah ilmiah dalam konteks komunitas budayanya. Selanjutnya, di sini ada penilaian hasil belajar. Dalam pembelajaran berbasis budaya, siswa dapat menciptakan beragam makna dan memperoleh berbagai pemahaman yang berkenan dengan bidang ilmu, budaya, interaksi dengan tokoh, pengenalan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada peran budaya. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya menjadi sebuah metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang bidang ilmu. Melalui pembelajaran berbasis budaya, siswa bukan sekedar meniru atau menerima saja informasi yang disampaikan, tetapi siswa menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperolehnya. Oke, selanjutnya ada tentang model dan aplikasi pembelajaran berbasis budaya. A. Substansi atau materi dan kompetensi bidang ilmu. Pembelajaran berbasis budaya menekankan tercapainya pemahaman yang terpadu atau integrated understanding. Pemahaman terpadu membuat siswa mampu untuk bertindak secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam konteks komunitas budaya. Pemahaman terpadu. Pemahaman terpadu sebagai hasil pembelajaran berbasis budaya mempersyaratkan adanya penciptaan makna oleh siswa atas substansi atau materi, bidang ilmu, dan konteksnya. Konteks dalam hal ini adalah komunitas budaya. Sementara itu, substansi meliputi content knowledge, yaitu konsep dan prinsip dalam bidang ilmu, inquiry and problem solving knowledge, yaitu pengetahuan tentang proses penemuan dan proses penyelesaian masalah dalam bidang ilmu, dan yang terakhir itu ada epistemic knowledge, yaitu pengetahuan tentang aturan main, rules of the game, yang berlaku dalam bidang ilmu. Selanjutnya, ada kebersamaan dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran berbasis budaya yang bertujuan untuk penciptaan arti bersifat sangat dinamis. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan berbagai rasa keinginan tahuannya terlibat dalam proses analisis dan eksplorasi yang kreatif untuk mencapai jawaban, serta dalam proses pengambilan kesimpulan yang unik. Selanjutnya di sini ada proses penciptaan, mana melalui proses pembelajaran berbasis budaya memiliki beberapa komponen, yaitu tugas yang bermakna, interaksi aktif, penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual, dan pemanfaatan beragam sumber belajar. Nah, di sini ada yang tadi ya, komponennya. Yang pertama itu ada tugas yang bermakna. Maksud di sini itu adalah tugas yang bermakna dirancang untuk terfokus pada salah satu pencapaian kompetensi belajar. Jadi tugas yang bermakna ini bersifat kontekstual karena dirancang berdasarkan dari pengalaman dan pengalaman awal siswa. Yang kedua itu ada interaksi aktif. Nah, interaksi ini merupakan sarana terjadinya proses negosiasi dalam penciptaan arti. Interaksi aktif dalam pembelajaran berbasis budaya memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi siswa untuk bertanya. Nah, yang ketiga ada penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual. Tugas yang bermakna dan berinteraksi aktif merupakan dua komponen dalam pembelajaran berbasis budaya yang akan membantu siswa mencapai penciptaan makna. Nah, yang keempat ini ada pemanfaatan beragam sumber belajar.
Di sini ada bahasa itu menjadi alat komunikasi utama dalam proses interaksi aktif dan negosiasi makna antar siswa dengan guru, dan knowledgeable others. Komunikasi melalui bahasa secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga ada penilaian hasil belajar. Dalam pembelajaran berbasis budaya, siswa dapat menciptakan beragam makna dan memperoleh berbagai pemahaman yang berkenaan dengan bidang ilmu, budaya, interaksi dengan tokoh, pengenalan lingkungan, dan lain-lain. Yang D, ada peran budaya. Dalam pembelajaran berbasis budaya itu menjadi sebuah metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang bidang ilmu. Nah, melalui pembelajaran berbasis budaya, siswa bukan sekedar meniru atau menerima saja informasi yang disampaikan, tetapi siswa menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperoleh. Nah, teman-teman, kembali lagi kita akan membahas tentang dan yang terakhir kita akan membahas tentang aplikasi pembelajaran berbasis budaya. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama ada program SUIV atau disebut dengan Socios Unidos para Artes via Education. Nah, program SUIV yang dilakukan di California, Amerika Serikat, merupakan yang ditunjukkan membantu guru menggunakan benda-benda seni untuk mengajarkan bidang ilmu seperti matematika, IPA, bahasa, dan IPS. Nah, dalam proses pembelajaran SUIV, guru dapat memanggil atau mengajak para seniman-seniman dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dalam program SUIV, guru merupakan perancang dan pelaksanaan pembelajaran dibantu oleh Nah, yang terakhir, aplikasi pembelajaran berbasis budaya. Nah, di aplikasi pembelajaran berbasis budaya ini terbagi menjadi 4 proses pembelajaran. Yang pertama ada program SUIV atau disebut dengan Socios Unidos para Artes via Education. Apa itu program SUIV? Nah, program SUIV ini dilakukan di California, Amerika Serikat. Merupakan yang ditunjukkan membantu guru menggunakan benda-benda seni untuk mengajar bidang ilmu seperti matematika, IPA, bahasa, dan IPS. Nah, guru dibantu oleh para seniman-seniman agar pencapaian makna belajarnya lebih dapat diserapi oleh peserta didik. Nah, biasanya kelas-kelas yang mengikuti program SUIV ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu partisipasi aktif dari peserta didik dan guru. Nah, juga program SUIV ini menggunakan metode asesmen yang beragam dan keikutsertaan semua peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua ada entomatematika di Filipina. Salah satu wujud pembelajaran berbasis budaya adalah entomatematika. Di Filipina, gerakan matematika sudah dilaksanakan oleh A College of Baguio Discipline of Mathematica pada tahun 1996. Kelompok UPOB tersebut mencoba mempelajari teori struktur aljabar yang ada pada pola tenun tradisional, pola musik, dan sistem persaudaraan dalam budaya Kankeye. Nah, hasil kajian dari kelompok UPCB kemudian diseminasikan ke sekolah-sekolah di daerah utara Pulau Luzon, di tempat para peserta didik Kankeye belajar matematika.
Nah, yang ketiga ada pembelajaran Science, Environment, Technology, dan Society. Pembelajaran SETS merupakan pembelajaran terpadu yang diharapkan mampu membelajarkan peserta didik untuk memiliki kemampuan memandang suatu secara integratif. Nah, pembelajaran SETS yang sangat bertumpu pada pembelajaran sains memiliki beberapa karakter, yaitu sebagai berikut. Adanya menciptakan situasi untuk pemanfaatan konsep sains yang berbentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang terjadi dalam proses pengalihan transfer sains ke dalam bentuk teknologi. Dan yang ketiga, menjelaskan keterhubungan antara unsur-unsur sains yang dipelajari dengan unsur-unsur lain dalam SETS yang mempengaruhi berbagai karakteristik antara unsur tersebut. Nah, pembelajaran SETS ini memiliki kemampuan memandang sesuatu secara integratif dengan memperhatikan keempat unsur sains yang ada, yaitu dalam bidang kimia, fisika, dan matematika ya, dan biologi. Dan yang keempat adalah pembelajaran inovatif IPA Toray. Nah, Toray Science Foundation merupakan sebuah yayasan Jepang yang berada di Indonesia, membuka kesempatan bagi guru-guru sekolah menengah untuk membuat inovasi pembelajaran IPA. Nah, yaitu dalam pembelajaran bidang biologi, fisika, kimia, dan kimia. Setiap tahun yayasan tersebut mengundang guru-guru untuk mengajukan usulan tentang inovasi dalam pembelajaran IPA, kemudian dikompetensikan melalui program hibah bersaing. Nah, namun walaupun program ini tidak secara khusus mengharuskan guru IPA untuk melakukan pembelajaran berbasis budaya, namun tidak sedikit dari program yang menang menunjukkan strategi-strategi guru dalam menggunakan lingkungan sekitarnya sebagai laboratorium IPA. Misalnya adanya bunga, berkas, barang bekas, sandal bekas, botol bekas, yang dijadikan sumber media belajar. Adanya sungai dan habitat lingkungan, struktur tanah dan juga tanaman.